Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin sekali menyampaikan hal-hal yang berkaitan penting dengan unjuk rasa, yaitu tolong dibacakan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 9 kemudian tahun 98 pasalnya 13 ayat 1, 2, ayat A, B, C, C, ya, supaya kita sebagai warga negara mengerti undang-undang, dan polisi dengan hormat, Anda dan saya sama, penegak hukum. Penegak hukum itu di Indonesia ada 4. 1 hakim, 2 jaksa, 3 polisi, 4 advokat. Ya. Bagi sejarah Mas Tani, advokat, insya Allah senior. Dalam perspektif hukum, sebagai penegak hukum ya tidak boleh melanggar hukum, dia harus menegakkan hukum. Tapi persoalan seriusnya, mengapa polisi kok tidak menegakkan hukum? Tidak bermaksud mendikte, tapi ini undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, pasal 13 ayat 1 A, B, C. Nah, coba baca. Pasal 13 ayat 1 berbunyi, setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Polri wajib, poin A, segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Poin B, berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. Poin C, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Ya, pertanyaan saya, Anda kan HMI, mahasiswa Islam lagi, MPO lagi, dahsyat. Jadi kalau orang unjuk rasa, ada minta izin apa enggak? Enggak ada izin, pemberitahuan aja. Pemberitahuan apa izin? Orang itu undang-undang menjamin orang untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, kita mendemo istana, berarti mendemo presiden kan? Terus dihalangi atau difasilitasi? Difasilitasi. Nah, ayat berapa? Ayat 1 13 dulu dong, pasal 13 ayat 1 poin C. Nah, ulangi, pasal 13 ayat 1 poin C. Itu diatur dalam pasal 13 ayat 1 poin C. Apa bunyinya? Bunyinya itu poin C, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Berkoordinasi itu artinya kan memfasilitasi. Iya. Lebih jauh lagi bahkan mengantarkan. Iya. Dia polisi fungsinya hanya menjaga, bukan menghalangi. Masa jadi menghalangi, bahkan dipentungi lagi orang, ditembakin gas air mata. Apa gunanya filosofis pemberitahuan? Kalau mau mendemo si fulan, kemudian kita dihalangi, kan udah beritahu. Logikanya apa nggak logikanya? Saya mau demo presiden nih, udah beritahu. Terus kok dihalangi? Jadi ngapain kita beritahu? Soalnya kita nggak mau beritahu. Jadi di sini siapa yang melanggar hukum? Pendemo atau polisi? Polisi. Menurut undang-undang polisi. Nah, Udah jelas diatur. jadi udah jelas ya, tidak bermaksud provokasi, dengan hormat yang mulia pihak kepolisian, sedikiranya taati hukum. Saya advokat, taati hukum. Hakim, taati hukum. Jaksa, taati hukum. Rakyat, taati hukum juga gitu. Sesuai dengan fungsi.
negara hukum. Nah, rakyat sudah jalankan fungsinya. Mau demo beritahu, udah kan 3 hari sebelumnya udah kasih tahu. Ya. Adapun jumlahnya banyak dan lain sebagainya, kan yang bikin jadi tidak tertib kan karena dihalang-halangi. Coba kalau polisinya tertib, memfasilitasi, menjaga, mengantarkan, untuk bisa kita mendapatkan rasa ketertiban dan keamanannya gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks dakwah hari ini berat hukumannya. Coba dibuka Qurannya, itu surat apa namanya, As-Saf itu surat ke-61 ayatnya 2 dan 3. As-Saf ayat 2 Terus yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? ya, apa? Ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kalau konteks negara mengatakan dalam bentuk undang-undang, undang-undang bilang begitu. Nah, undang-undang itu bagaimana prosesnya? Presiden dan DPR yang berhak membuat hukum menyatakan seperti itu. Nah, kemudian polisi di mana? Polisi di bawah koordinasi perintah presiden. Jaksa juga begitu, ya kan? Berarti kan polisi harus mengikuti instruksi undang-undang. Karena yang buat undang-undang namanya presiden dan DPR. Betul atau tidak? Betul. Kenapa kok nggak ditaati? Kenapa dipentungin rakyat? Kenapa ditembaki gas air mata? Kenapa dikejar-kejar bahkan orang sampai diinjak-injak jadi itu? Terus sekarang ada aktivis teman-teman saya tuh pakai baju kuning, pakai diborgol, kok udah kayak koruptor aja atau teroris? Ya, itu kan nggak tepat juga. Ini kan dia unjuk rasa atau dia menyatakan pendapat. Tidak boleh begitu. Penjara itu tempatnya penjahat, bukan pengkritik. Jelas? Jelas. Kalau mengkritik itu dijamin oleh undang-undang. Seperti sekarang saya ngomong begitu, dijamin oleh undang-undang. Apalagi fungsi saya lawyer. Ada pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu harus dipahami. Advokat tidak boleh digugat atau dituntut pidana ketika membela kliennya. Ini saya lagi bela mengadvokasi teman-teman kami yang di penjara, ya, dengan cara-cara yang tidak prosedural, gitu. Jadi tidak mengurangi hormat dengan pihak kepolisian. Saya berani bersahabat, bahkan pada zamannya Pak Tito juga saya bersahabat, ya. Dan juga dengan beberapa petingginya juga kenal, ya. Dalam arti tidak ada pikiran-pikiran negatif untuk melawan dan apa. Saya mengadvokasi saja. Hendaknya jangan. Coba tadi ayatnya belum selesai tuh. 61 ayat 2, ayat 3-nya apa? Ayat 3-nya sebagai satu kondisi objektifnya. Jadi oleh karena itu kita melihat dengan sangat jelas, ya, untuk supaya kita ini kan beriman dan bertakwa kepada Allah. Mayoritas bangsa Indonesia Muslim, jadi tidak pada tempatnya kalau Al-Quran diabaikan, undang-undang diabaikan. Benci Allah sama orang yang begini, ya. Gitu. Ada As-Saf ayat 3. Yang keras. As-Saf ayat 3, "Telah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Ulang lagi.
Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ulangi lagi. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kabur maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ya kan? Jadi amat benci Allah kepada orang Jika tidak yang ngomong tapi nggak dikerjakan. Nah, ini bukan ngomong lagi, jadi undang-undang gitu loh. Dahsyat ya tuh. Jadi undang-undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyatakan pendapat di muka umum. Lebih kenal Undang-Undang Unras unjuk rasa. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini sedang marak-maraknya demo, tolong para pendemo juga ngerti undang-undang, ya, taati seperti pemberitahuan, taati. Kemudian kalau udah polisi taati, orang udah diberitahu kok malah dihalang-halangi, harusnya fasilitasi. Pasal 13 tuh ayat 1C, ya, jadi kombinasi Quran dengan perspektif undang-undang yang ada. Anda bayangkan, Quran itu kan udah 1500 tahun lalu. Undang-undang ini tahun 98. Jauh sekali jaraknya, tapi pasti berkesesuaian. Nggak mungkin nggak berkesesuaian dengan kebenaran. Jadi namanya itulah kebenaran. Jadi benar adalah persesuaian antara pernyataan atau tadi yang dinyatakan dalam undang-undang dengan kenyataan. Nah, pernyataan dalam undang-undang apa tadi? Polisi mesti apa? Memfasilitasi, mengkoordinasi kepada yang didemo. Berarti menjaga si pendemo untuk diantarkan, difasilitasi, dikoordinasikan ketemu si pendemo. Di dalam kesempatan ini, saudara-saudara, jangan main-main dengan undang-undang yang dibuat sendiri, kan yang buat sendiri itu presiden, ya, dengan DPR. Nah, karena itu mahasiswa kalian pakai kecerdasan, lihat undang-undangnya gimana, lihat Al-Qurannya gimana, itu baru top. Jadi kita bertindak atas nama dalil, bukan ikut-ikutan. Nggak boleh dalam Islam ikut-ikutan. Coba buka surat 17 ini. Tidak boleh, kalian ini jadi mahasiswa jangan ikut-ikutan, jangan seperti kerbau dicocok hidungnya. Harus punya kreativitas dan pengetahuan yang benar. 17 ayat 36. Ya. Surat 17 Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kan demikian kita bisa menjalankan dengan sebaik-baik. Nah, saya kira konfigurasinya jelas. Oleh karena itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun. Saya menghargai saudara-saudaraku yang polisi, saya menghargai juga adik-adik mahasiswa, ya, dan juga teman-teman PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim, dan jaringan buruhnya. Kita harus seperti yang Allah bilang, jangan ikut-ikutan, jangan melakukan anarkis, jangan melakukan penjoliman kepada orang lain. Inilah satu pencerahan yang menurut saya konkret, jelas gitu. Dasar Qurannya ada, Undang-Undang Dasar 45-nya ada, Undang-Undang Organiknya juga ada. Ya, jadi clear kita ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berkesesuaian dengan ajaran Islam, maka jadilah kita berbangsa dan bernegara yang baik. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.